Pernahkah kalian berpikir, bagaimana jika konsep perjalanan waktu bukan sekadar fiksi ilmiah? Bagaimana jika, di balik semua teori ilmiah dan cerita fantasi, ada kemungkinan nyata bahwa seseorang telah melakukan perjalanan waktu? Entah itu ke masa depan, atau bahkan masa lalu. Dalam video kali ini, kita akan membahas konspirasi teori penjelajah waktu melalui salah satu series Netflix asal Jerman yang berjudul Dark. Series ini nggak cuma bikin kamu mikir keras, tapi juga bikin kamu mempertanyakan segala hal yang kamu percaya tentang waktu, tentang takdir, tentang siapa diri kamu sebenarnya. Namun sebelum masuk ke pembahasan filmnya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Awal mula cerita dalam Dark dimulai dengan kejadian menghilangnya seorang anak remaja bernama Mikkel Nielsen di Winden, sebuah kota kecil yang tampaknya tenang dan penuh dengan misteri. Namun, yang membuat semuanya semakin aneh, Mikkel tidak hilang begitu saja. Dia ternyata berpindah ke masa lalu. Ini jadi awal dari terbukanya rahasia kelam kota Winden, bahwa di kota ini ada siklus perjalanan waktu yang terjadi setiap 33 tahun. Setelah Mikkel menghilang, sang tokoh utama yang bernama Jonas Kahnwald mulai menyelidiki goa di hutan, tempat terakhir Mikkel terlihat. Ia menemukan bahwa di dalam goa itu ada terowongan rahasia yang ternyata merupakan jalur untuk berpindah waktu, tepatnya 33 tahun ke masa lalu atau masa depan. Di bawah gua itu ada sistem terowongan rahasia yang terhubung langsung dengan pembangkit listrik Winden. Dan di salah satu lorongnya, ada lubang cacing celah ruang dan waktu yang terbentuk akibat kecelakaan eksperimen nuklir pada tahun 1986. Lubang cacing ini bukan buatan alien atau teknologi super. Dia terbentuk secara alami, gara-gara zat partikel bernama God particle. Zat hasil eksperimen waktu yang bocor dari reaktor nuklir. Artinya, Winden secara nggak sengaja menciptakan jalur waktu permanen, dan gua itu jadi pintu masuknya. Ketika Jonas melewati pintu logam di gua, ia secara tidak sengaja terlempar 33 tahun ke masa lalu. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menyadari bahwa perjalanan waktu itu nyata, bukan halusinasi atau mitos. Di masa tersebut, Jonas bertemu dengan Mikkel. Ketika dia ingin membawa Mikkel pulang, Jonas diberitahu oleh seorang pria misterius yang ternyata adalah dirinya sendiri di masa depan, bahwa jika Mikkel kembali ke tahun 2019, maka Jonas tidak akan pernah ada. Karena di masa lalu, Mikkel menikah dengan ibu Jonas yang bernama Hannah. Jonas hanya bisa lahir karena Mikkel pergi ke masa lalu dan menikah dengan Hannah. Jika Jonas menghalangi Mikkel ke masa lalu, maka dirinya tidak akan pernah lahir untuk mencegah kejadian tersebut. Lingkaran ini tidak punya awal atau akhir. Jadi dengan kata lain, Jonas menciptakan eksistensinya sendiri dengan tidak menyelamatkan Mikkel, dan itu jadi akar dari seluruh kekacauan di Dark. Waktu bukan berjalan lurus, tapi melingkar. Dan keputusan Jonas di gua itu untuk tidak membawa Mikkel kembali adalah awal dari siklus waktu tak berujung yang melibatkan banyak generasi. Kita diajak mikir ulang soal sebab akibat, tentang siapa yang menciptakan siapa, dan bahkan apakah kehendak bebas itu benar-benar ada, atau cuman ilusi dari sebuah garis waktu yang sudah ditentukan sejak awal. Karena di kota Winden, setiap keputusan membawa kita ke masa lalu, bukan masa depan. Dan mungkin, satu-satunya cara untuk benar-benar bebas dari waktu adalah keluar dari lingkarannya.